Tes MotoGP Sepang, Marini puncaki hari terakhir ungguli Bagnaia. Pembalap VR46 Ducati Luca Marini mengakhiri tes pramusim pertama MotoGP 2023 dengan menjadi yang tercepat di depan sang juara dunia, Francesco Bagnaia. Hari ketiga dan terakhir tes Sepang di Malaysia sekali lagi dipengaruhi oleh hujan, tetapi hanya pada akhir jam terakhir ketika sebagian besar pembalap telah menyelesaikan tes. Sebuah serangan di menit-menit akhir sebelum akhir jam terakhir membuat Marini berada di posisi teratas dengan catatan waktu terbaik dalam tes ini, yakni 1 menit 57,889 detik untuk melengkapi kemenangan bersih Ducati di Sepang. Awal yang basah saat lintasan dibuka pada pukul 10 pagi waktu setempat membuat sebagian besar pembalap tetap berada di dalam garasi mereka. Dengan Johan Zarco dari Pramac yang keluar sebentar untuk mencatatkan satu-satunya waktu putaran 2 menit 10,411 detik. Ketika kondisi membaik di jam kedua, 16 pembalap mencatatkan waktu dengan Marco Bezzecchi, pemuncak sesi hari Jumat, mengatur kecepatan dengan Ducati VR46-nya dengan catatan waktu 1 menit 59,506 detik. Ia dikalahkan oleh rekan setimnya, Marini, pada menit ketiga yang melesat dengan catatan waktu 1 menit 58,642 detik. Sebelum Jorge Martin dari Pramac Ducati mengambil alih pada menit keempat dengan catatan waktu 1 menit 58,204 detik. Martin yang memuncaki sesi hari Sabtu masih merasakan sakit di tangannya akibat kecelakaan di hari kedua, tetapi merasa Ducati berada dalam posisi yang tepat untuk menyempurnakan motor penantang tahun 2023 yang akan dibawa ke tes pramusim terakhir di Portugal bulan depan. Catatan waktu pembalap Pramac menjadi tolok ukur hingga 90 menit terakhir ketika Maverick Viñales dari Aprilia yang sempat terhenti karena masalah teknis pada hari itu naik ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 58,136 detik. Ia memperbaiki catatan waktu tersebut di lap berikutnya dan berhasil meraih waktu ke-10 meski tidak cukup untuk membuatnya tetap berada di puncak catatan waktu. Dengan 1 jam dan 10 menit tersisa, Marini berhasil naik ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 57,889 detik yang membawanya ke garis finish sebagai pembalap tercepat dalam tes Sepang 2023 dengan Ducati 2022. Juara dunia Bagnaia membayangi Viñales dengan selisih waktu 0,080 detik di atas motor pabrikannya, dengan Viñales melengkapi posisi 3 besar dari tim Ducati yang terdiri dari Iñaki Bastianini dan Martin dari Pramac. Alex Espargaro hanya melahap 32 lap dengan motor RCGP yang telah ditingkatkan dan berada di urutan ke-6 tercepat di belakang Fabio Di Giannantonio dan Bezzecchi dari Gresini Ducati. Marquez bersaudara melengkapi posisi 10 besar dengan Alex Marquez yang menggunakan motor Gresini Ducati lebih cepat 0,281 detik dari motor pabrikan Honda milik Marc Marquez yang fokus pada 2 dari 3 motor prototipe RC213V 2023 yang digunakannya di Sepang pada hari terakhir. Raul Fernandez berada di urutan ke-11 di atas RNF Aprilia di depan Joan Mir dari Honda dan pembalap Tech3 Gas Paul Espargaro dengan Brad Binder membayangi di belakangnya di tim pabrikannya KTM. Zarco yang menjadi pembalap tercepat di sesi pertama berada di urutan ke-15 di depan Jack Miller dari KTM yang mengalami kecelakaan di hari terakhir. Sementara Yamaha dari tim pabrikan Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli berada di urutan ke-19 dan ke-20. Yamaha temukan lagi kecepatan YZR-M1 di Sepang. Antusiasme Fabio Quartararo menyambut MotoGP 2023 kembali menyala setelah memantau shakedown terakhir di sirkuit Sepang pada Selasa, 7 Februari 2023. Musim lalu, tenaga dan kecepatan Yamaha YZR-M1 tak bisa bersaing dengan Ducati sehingga Quartararo kehilangan mahkotanya.
Gap antara kedua pabrikan terus melebar karena keluhan pembalap Prancis itu tak tertangani dengan baik. Akhirnya, pabrikan Garputala merespon dengan mengontrak konsultan mesin eksternal Luca Marmorini dari Italia. Mantan kepala divisi mesin Ferrari F1 itu juga pernah membantu dalam desain mesin Aprilia. Hasil kolaborasi baru terlihat sepenuhnya pada tahun 2024. Meskipun begitu, Yamaha sudah mencobanya di lintasan pada 2 sesi tes 2022. Diagnosis pertama Quartararo tak bisa lebih baik lagi. Setelah 2 hari bekerja di lintasan Italia, pemuda asal Prancis itu merasa bersemangat. Saya senang bahwa kami telah mengkonfirmasi bahwa mesin menawarkan kemajuan besar, katanya di akhir 2 hari kerja di Misano, di mana Marmorini muncul di pedok Yamaha. Saya melakukan tes pada Rabu pagi dan kecepatan tertinggi sangat bagus. Saya sangat senang. Dengan penilaian ini, pihak Jepang yakin mesin 2023 ini punya potensi yang bagus. Namun situasinya berubah sejak tak terduga pada tes November lalu di Valencia. Kecepatan mesin baru yang terlihat menghilang secara ajaib. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Dalam tes jelas ada peningkatan pada mesin. Sebaliknya, hari ini di sini kami mengalami hal yang sama seperti akhir pekan, kata Quartararo kecewa setelah tes di Cesto 8 November. Tidak bisa dimengerti karena secara teori, mesin memiliki lebih banyak tenaga dan kami berakhir dengan tenaga yang sama seperti pada tahun 2022. Satu-satunya penjelasan logis untuk hilangnya kecepatan yang ditawarkan oleh mesin baru ini hanya dapat menanggapi kondisi lintasan tempat pengujian dilakukan. Andalan Yamaha bertanya-tanya dengan bingung dan khawatir. Tidak karena di lintasan luruslah masalahnya. Jujur saja, begitu Anda berakselerasi dan menaikkan gigi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kami uji di Misano. Mengapa kami tidak memiliki kecepatan itu? Apa yang kami miliki di sana? Keluhnya. Namun, kecepatan M1 telah kembali tepat pada waktunya sejak digeber Cal Crutchlow dalam Shakedown MotoGP 2023. Dalam 2 hari, Test Rider itu memimpin di puncak tabel tercepat. Sementara itu, pada hari ketiga, Quartararo sudah hadir di sirkuit Sepang dan mengawasi tim penguji dan M1 yang akan dikendarainya pada tes pramusim pada tanggal 10-12 Februari mendatang. Prototipe itu mencapai kecepatan tertinggi 335 km per jam. Angka tersebut lebih tinggi 5 km per jam dari yang dicatatkan oleh Fabio sendiri saat Grand Prix Malaysia Oktober lalu dan lebih tinggi 8 km per jam daripada tes Sepang 2022. Beberapa data yang membuat sang juara dunia 2021 itu tersenyum lebar dan akan membuatnya menghadapi ujian akhir pekan ini dengan optimis dan motivasi maksimal.